Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik semua ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nadia Puspitasari. Di sini Ibu mengajar mata pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dalam kelas ini. Oke, semuanya hadir. Baiklah, nah anak-anak, siapa di sini yang suka mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Nah, kalau anak-anak suka mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, nah Ibu mau bertanya, apa sih itu mengampuni? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai indahnya mengampuni. Nah, dalam pembelajaran ini mengajarkan untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu akan memberikan satu nas Alkitab sebagai bahan pembelajaran, yaitu terambil dari Matius pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-15 yang berbunyi demikian. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi. Ibu akan sini dia, indahnya mengampuni. Nah, apa pengampunan itu? Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Nah, artinya pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua telah terjadi. Adapun alasan mengapa orang susah mengampuni. Nah, alasan yang pertama karena manusia masih hidup dalam kedagingan dan masih egois, hanya mementingkan diri sendiri, bukan orang lain. Dan yang kedua, karena orang tersebut terlalu sering menyakiti hati kita. Dan yang ketiga, karena begitu besar luka yang ditimbulkan orang tersebut, sehingga susah untuk diampuni. Masuk ke dalam adapun cara mengampuni. Nah, di dalam cara mengampuni ini, bagian yang pertama yaitu dengan cara berdoa. Nah, hal yang terutama ialah membawa pengampunan itu kepada Allah, biar Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Yang kedua, bersikap objektif. Nah, mengoreksi pada diri sendiri akan kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan kebencian, kemarahan, dendam orang lain. Lalu yang terakhir, mengampuni yang lahir dari hati yang tulus dan niat hati yang baik. Lalu masuk ke dalam apa alasan kita harus mengampuni. Nah, di sini alasan yang pertama yaitu mengampuni memang susah. Tapi ketika kita belajar untuk mengampuni orang, maka kita akan merasakan indahnya mengampuni. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan dengan kebaikan. Nah, bila musuh kita menampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ini adalah metafora yang artinya bisa berbuat baik bagi musuh kita. Lalu yang ketiga, berdoa bagi mereka yang membenci kita dan musuhi kita. Nah, jangan hidup dalam dendam, tapi hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Nah, di sini Ibu akan bertanya pada anak-anak, anak-anak pernah nggak melakukan sebuah kesalahan
terhadap orang lain? Tentunya pernah ya. Apa sih itu pengampunan? Oke, nah di sini kesimpulan dalam pembelajaran kita pagi hari ini ialah sebagai anak-anak Allah, kita harus mampu saling mengampuni sesama kita. Kita harus sungguh-sungguh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah sendiri pun rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Baiklah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Nah, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Nah, tugas yang pertama yaitu apa itu pengampunan. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Oke. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa alasan kita susah untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita? Oke, nah ini tugas yang akan anak-anak kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, Ibu kira pertemuan kita hari ini selesai. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Shalom, selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih.